Indonesia bisa saja berakhir seperti Nepal. Teman-teman, beberapa pekan yang lalu Indonesia memang sempat panas-panasnya akibat kenaikan gaji yang gak ngotak dari para anggota dewan kita. Bahkan kenaikan gajinya itu tembus 3 juta per hari atau 100 juta per bulan. Hal ini pun banyak membawa kontroversi pro kontra. Bahkan banyak juga ini anggota dewan yang menyebut gaji 3 juta sehari itu kecil. Ya, hasil rakyat marah, bahkan 4 rumah pejabat tinggi di Indonesia disatroni, bahkan sampai dirampas, teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Indonesia saat itu tengah berada di sesi kritis atau tahap yang sangat kritis. Bahkan Pak Prabowo harus turun tangan untuk cooling down, menenangkan rakyat dengan mengajak beberapa ketum partai untuk menghukum para anggota dewan yang berlaku nakal atau menyakiti hati rakyat. Kita tahu beberapa anggota dewan telah merasakan amukan rakyat dan yang menyebut rakyat bodoh, yang menyebut gaji 3 juta itu murah, yang menyebut, yang membela teman-teman kenaikan gaji juga kena, yang joget-joget juga kena. Nah, teman-teman, kita akhirnya diperlihatkan lah apa jadinya kalau misalnya Pak Prabowo kemarin gagal untuk menangani situasi. Kita lihat di Nepal, demonstrasi besar-besaran, bahkan Perdana Menterinya kabur, teman-teman, karena ia tidak bisa menangani kerusuhan. Itu gedung DPR-nya sampai, mohon maaf, dibakar oleh rakyat yang mungkin sudah marah, sudah muak melihat berbagai korupsi-korupsi yang terjadi di negaranya. Dan saya juga akhirnya takut loh, kok ini kalau misalnya Indonesia seperti Nepal. Jadi Nepal itu melebihi chaosnya 98. Kalau 98 masih mending, cuman diduduki dan direformasi. Tapi kalau di Nepal itu sampai dibakar, bahkan menteri-menterinya itu diarak, teman-teman, sampai dia, mohon maaf, ditelanjangi. Dan hal itu saya nggak mau terjadi di negara tercinta kita ya. Kalau misalnya di Konoha, di Wakanda itu ya terserah deh. Tapi jangan sampai di Indonesia terjadi seperti itu, kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Nah, ini kan permasalahannya itu di dewan kita, khususnya di DPR. Berbagai tuntutan-tuntutan rakyat tidak dipenuhi oleh ketua DPR RI kita, Ibu Puan Maharani. Bahkan perampasan aset selama 17 tahun namanya tidak kunjung selesai. Di tangan Ibu Puan sendiri, teman-teman, 2 periode belum pernah tuh ada rapat paripurna membahas RUU perampasan aset. Baru setelah demonstrasi besar-besaran ya RUU ini akhirnya bisa selesai. Nah, ini ada sebuah informasi yang cukup menarik, di mana ya kalau misalnya ini Ibu Puan Maharani tidak bisa menangani berbagai gejolak, jangan salahkan kalau Indonesia jadi Nepal kedua. Nah, informasinya seperti apa? Kita bakal simak dulu, teman-teman. Karena sekali lagi, kalau misalnya Ibu Puan gagal, bukan saja Ibu Puan yang bakal dipecat dari posisinya sebagai ketua DPR, tapi bahkan, teman-teman, ya Indonesia bisa berakhir menjadi Nepal kedua. Kita simak dulu deh informasinya biar gak tambah penasaran. Walaupun saya udah berusaha ya menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, tapi ya namanya mungkin orang udah gak suka ya tetap gak suka. Dan ya kan kita juga gak bisa bikin senang semua orang untuk suka. Jeleknya tuh kagak tanggung-tanggung. Udah jelek mukanya, jelek hatinya, jelek kelakuannya, jelek semuanya. Saya ingetin, kenapa ini terjadi? Baru terjadi dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu. Breaking news sekarang ini lagi ramai hashtag turunkan Puan. Rakyat Indonesia sudah terlalu lama menunggu pengesahan undang-undang perampasan aset, sebuah aturan penting untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun hingga kini undang-undang tersebut tak kunjung disahkan di DPR. Kalau RUU perampasan aset tidak disahkan, bubarkan DPR. Mari kita bersama-sama. Ini murni pergerakan rakyat seluruh Indonesia ya. Kita gaskan gerakan suara keadilan netizen, kita bersama-sama, teman-teman. Puan Maharani bilang tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset, alasannya karena tidak mau tergesa-gesa. Puan Maharani hanya ingin mengulur waktu supaya RUU perampasan aset tidak disahkan dan anggota DPR yang melakukan korupsi tidak disita asetnya. DPR RI dapat uang pensiun seumur hidup dan bisa diwariskan. Ini menarik nih. Saya pas lihat ini mikir, pasti clickbait. Karena masa iya pejabat kita dapat gajinya seumur hidup? Nggak mungkin lah, nggak mungkin.
yakin. Tapi ternyata Kompas ngeluarin berita ini. Enaknya jadi anggota DPR, kerja 5 tahun dapat pensiun seumur hidup. Membagongkan sekali. Bener-bener makan gaji buta. DPRD bolos 6 bulan masih dapat gaji dan tunjangan. Bayangkan kalau rakyat miskin. Menghilang 2 menit saja di tempat kerja, langsung potong gaji. Lalu ada yang bilang, jadi DPR itu berat. Pantas gajinya besar. Matamu tak colok satu-satu. Biar nggak bisa melihat sekalian. Lagi pimpinan, tolong diberikan kesempatan pada, tolong diskors dulu pimpinan. Ini sudah tidak kondusif. Rapat konsultasi tadi belum selesai, belum ditutup pimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa sudah. Pemerintah itu bukan bos, bukan raja, tapi mereka adalah karyawan dari kita. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena gaji mereka dibayarkan oleh pajak dari penghasilan kita dan dari spending kita sehari-hari. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah kita menganggap pejabat itu seperti raja yang harus dihormati. Bukan cuma kita, mereka juga bertingkah seperti itu. Jalan di jalan harus dengan riders gitu kan, dibukain jalannya dan lain sebagainya. Data KPU terungkap ternyata ada 63 anggota DPR yang cuma lulusan SMA dan 211 orang tidak dicantumkan pendidikannya. Ngelamar kerja aja syaratnya berbagai macam loh, minimal S1. Ini cuma SMA jadi DPR. Sungguh membagongkan. Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Setuju. Nah, coba pete masalah duit ngatemi. Rambut kok kita masyarakat Indonesia raya kepengen itu nih bora. Mi ngatemi. Oh, masalah anggaran duit negara cepet disahne undang-undangnya. Dan netizen kritik lewat sosial media, terus mahasiswa turun ke jalan, mama turun dari dapur, bengok-bengok kepengen undang-undang perampasan aset itu loh disahne mi ngatemi disahne. Joni yang mentol. Bukan cuma reformasi Polri, Bu Puan. Reformasi DPR juga berhasil jika masyarakat percaya oleh DPR. Intinya adalah bersihkan pejabat-pejabat DPR yang korup, yang ingin merampok uang rakyat. Bukan cuma Polri doang. Polri pun harus dibabat abis. Oknum-oknumnya, bintang-bintangnya. Indonesia ini sudah terlalu kotor oleh pejabat-pejabat, oleh jenderal-jenderal, bahkan oleh hakim-hakim. Yang bahkan hukum di Indonesia ini bahkan bisa dibeli loh. Banyak kok bukti-buktinya, banyak kok fakta-faktanya. Jadi yang harus reformasi itu pejabat-pejabatnya, pemerintahnya. Semuanya tanpa terkecuali. Menurut kalian kayak gimana guys? Tulis komentar kalian di bawah. We have seen Viral, Prabowo Subianto akan penjarakan anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset. Tentunya hal ini dilakukan agar RUU perampasan aset segera disahkan oleh anggota DPR, terutama yang diketuai oleh Puan Maharani dari Partai PDIP yang suaminya melakukan korupsi. Kini Partai PDIP sedang kacau, bersiap-siap banyak kadernya yang akan tertangkap karena kasus korupsi. Siap-siap para anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset, kalian akan dipenjara. Nah, apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan komen di bawah. Suara burung juga akan ada kena royalti. Lah terus story uang royalti suara burung kemana? Din Saridin, produser wis sopo? Hak ciptane sopo? Wong iki urung tau didoni malaikat to anjane, Tuh, aku jane apa-apa royalti. Top 3 kasus-kasus korupsi yang paling besar yang pernah tercatat di Indonesia. PT Timah korupsi tambang dan perusahaan alam yang korupsi sampai 300 triliun lebih. Sempat viral beberapa tahun lalu, tapi sampai detik ini gua nggak tahu keputusannya apa dan kelanjutan kasusnya itu kayak gimana. Nomor 2 ditempati oleh Riza Khalid, sang mafia minyak yang korupsi hampir 1000 triliun. Menurut teori gua, beliau yang menyebabkan kericuan kemarin, demo di mana-mana, kericuhan di mana-mana, ingin menggulingkan Pak Prabowo Subianto. Agar apa? Agar dia tidak tersentuh oleh hukum. Baru tahu lagi nih gue, ternyata korupsinya itu kerugiannya sampai 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu 1000 triliun. Nah, itu kalau Bapak ngecek saldo di mesin ATM nolnya sampai mesin sebelah, Pak. Itu kalau saya disuruh ngitungin 1000 kuadriliun, tangan saya lumpuh, Pak, ngitungin duitnya banyak bener. Lagi banyak banget, rakus banget. Firaun ketemu Bapak kayaknya minder, insecure. Ada yang lebih senior nih daripada gue, kata Firaun begitu.
Karena ada yang ngalahin dia rakusnya. Bahkan Firaun ketemu Bapak, cium tangan Firaunnya. Emang Bapak nggak takut masuk neraka terus nerakanya dikasih Pertamax turbo? Kenceng-kenceng, menyala tuh api itu Pak. Terus apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat setelah itu? Setelah itu ngising nang kali karo mancing telek emang gue tak wijone mi atau ngomong bulut ae. Masukan dari elemen masyarakat di elemen masyarakat elemen rombonganmu Pak Wawo ya desa nanti ketok palune nang Bathuk maupun nang ndi kono. Jamane Pak Dulkowi mbiyen ya wis dikek masukan to kondang ngesahne wi undang-undang wi. Iki lho ngono kupingmu ngatemi. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Krungu ora kupingmu wi ngatemi. Wijone sembong bulut ae ora ngrasakne sembarang larang harga kebutuhan pokok lho larang kabeh ngatemi. Tegang banget. Beginilah momen ketika anggota DPRD ngamuk serta mengajak duel anggota Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah Samarinda yang ternyata ada dugaan bahwa mereka tidak bayar upah pekerja. Yap, baru-baru ini beredar sebuah rekaman sebelum puasa yang mana anggota DPRD mengamuk dan mengajak duel anggota PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diketahui tidak bayar upah pekerja. Tentu saja hal ini dilaporkan ke DPRD Samarinda. Akhirnya DPRD Samarinda melakukan rapat dengan Dinas PUPR pada saat itu karena anggota DPR membela rakyat. Jadi ternyata ada gaji yang belum dibayarkan oleh Dinas PUPR dalam mega proyek daerah Samarinda senilai 39,6 miliar. Nah, anggota DPRD yang bernama Abdul Rohim melampiaskan kekesalan dengan melempar kotak makanan ke pejabat PUPR. Akhirnya di situ terjadi kericuhan. Bahkan dinilai PUPR tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka jalankan. Dinas PUPR kurang profesional karena menunggak pembayaran kenaikan upah pekerja. Sehingga kasus ini sampai dibawa ke Kejari Samarinda untuk diselesaikan dan diharapkan para pekerja bisa mendapatkan hak-haknya untuk dibayarkan. KPK, ada hampir 400 travel terima kuota haji khusus diduga setoran ke oknum di Kemenak. Masalahnya gini Pak, oknumnya itu siapa? Ayolah segera buka biar masyarakat tuh tahu, oh ini tersangkanya, oh ini oknumnya, oh ini orang yang korupsi, biar rakyat tuh semua tahu. Kalau seandainya kalian nih para KPK hanya bilang oknum dan oknum, kita nggak tahu siapa orangnya, siapa dalangnya yang tega merampok uang rakyat, ya kan, yang tega memonopoli kuota haji ibadah masyarakat itu siapa. Harusnya dibuka secara transparan biar kita tuh semua tahu. Coba gimana nih menurut kalian ya, tinggalkan di kolom komentar ya. Pasti kalian semua setuju kalau seandainya tersangka dan orang-orangnya dibuka semua. Buruh jahit di Pekalongan kaget dapat tagihan pajak 2,8 miliar. Kok bisa? Ismanto 32 tahun, seorang buruh jahit yang rumahnya beralaskan semen, mendapat ketekanan batin, bingung hingga mengurung di kamar karena kaget dapat tagihan pajak senilai 2,8 miliar. Kok bisa sistemnya. Tapi petugas pajak mengklarifikasi dan mengklaim kedatangan ke rumahnya Ismanto itu hanya untuk mengklarifikasi kok bisa orang biasa yang nggak kaya ada transaksi senilai 2,8 miliar di sistem administrasi pajak. Katanya kartu identitasnya atau KTP-nya dipakai oleh seseorang untuk transaksi. Nah, ini yang salah siapa? Salah siapa? Dukcapil, Kominfo. Gimana perlindungan terhadap data pribadi seseorang? Kok bisa seperti ini? Apalagi dibuat transaksi, kan kasihan. Aduh, memang gak beres ini. Pemerintah ini kasihan loh, ya Allah kok bisa disalahgunakan. Itu gimana? Sistemnya yang kebobolan apa sistemnya yang nggak beres atau pegawainya yang nggak jelas? Hah? Nggak tahu lah, manipulasi apa lagi ini? Nggak tahu lah saya apa yang terjadi di negeri ini. Lelah saya, kalian aja yang komen ya. Puan Maharani nggak mau hormat saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lihat, semuanya hormat. Bahkan Pak Presiden Prabowo pun juga hormat. Cuman Puan Maharani yang nggak mau hormat.
Orang kayak gitu kok bisa jadi ketua DPR? Orang yang nggak bisa menghargai bangsanya sendiri. Ya mungkin dia merasa paling hebat, paling wah, karena dia adalah cucu dari Bung Karno, karena dia adalah anak dari ketua umum PDIP. Dan ini komentar netizen, kalau Mas Gibran yang gitu udah dihujat habis-habisan. Ya pastilah, kalau keluarga Pak Jokowi yang melakukan sedikit aja kesalahan, dihujatnya sampai wah cucunya, buyutnya, semuanya dihujat. Tapi saya juga mau dengar pendapat kalian gimana teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Kalian kerja, kalian banting tulang, gajinya dipotong pajak. Kalian mau nabung, tabungannya dipotong pajak. Ya teman-teman, barusan kita telah menengok informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait berbagai ini. Mungkin bisa saya sebut kegundahan hati rakyat, berbagai ini rasa sakit hati rakyat yang melihat ketidakadilan terjadi di Indonesia. Yang jelas teman-teman, mudah-mudahan Indonesia tidak berakhir seperti Nepal. Mudah-mudahan ya RUU perampasan aset juga segera disahkan. Ya kalau misalnya harus ganti ketua DPR RI, ya Indonesia juga pernah beberapa kali gantikan. Kalau kemarin sempat juga Setia Novanto diganti karena terjerat korupsi. Ya kalau misalnya ini juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi, ya diganti saja. Itu mudah sekali untuk mengganti kepala DPR atau ini ketua DPR RI. Ya itu informasinya, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.